Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai IPA kita mau ice breaking dulu ya. Mari kita mulai. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Oke. Nah adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Yuk, siapkan Alkitabnya dan kidung cerianya. Kalau sudah disiapkan semuanya, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Kami
kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita buka dulu Kidung Ceria kita dari Kidung Ceria 125, Hai Mari Sembah. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Sebelum kita memulai ibadah kita, yuk sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami sekarang akan melaksanakan ibadah kami, kiranya Engkau mau sertai kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami ya Tuhan, agar ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pembimbing kita yang diambil dari Efesus 1 ayatnya yang ke-14. Efesus 1 ayatnya yang ke-14, beginilah firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita buka dulu Kidung Ceria kita dari Kidung Ceria 235 yang judulnya Aku Percaya. Kita nyanyi sama-sama ya. Mari kita siapkan pembacaan kita pagi ini dari Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang di hadapan-Mu yang kudus Tuhan. Kami berterima kasih atas hidup kami ini ya Tuhan. Hingga siang ini kami bisa mengikuti impak kembali. Tuhan, kami akan membaca dan mendengar renungan dari firman kebenaran-Mu. Turunkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksud. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab dulu yang terambil dari Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga. Ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya.
yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah adik-adik, sebelum Kak Amanda cerita, Kak Amanda mau tanya, siapa yang tadi bangun tidur sudah berdoa? Iya, kenapa sih adik-adik kita harus berdoa? Berdoa adalah salah satu cara kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan dari malam kita tidur sampai kita bangun diberikan kesehatan dan kekuatan yang baru. Dan kita berterima kasih kepada Tuhan kalau saat ini kita dapat bersama-sama mendengarkan cerita tentang firman Tuhan lagi. Nah adik-adik, pembacaan kita hari ini yaitu disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Efesus. Nah, Rasul Paulus menyampaikan tentang janji keselamatan Tuhan kepada semua orang, termasuk adik-adik dan Kak Amanda. Janji keselamatan telah kita terima adik-adik, tetapi hanya kepada orang yang percaya dan hidup hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana caranya adik-adik? Kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Iya, kita bisa rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin beribadah, rajin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan yang terutama, kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus, karena di Matius 22 ayat 37 sampai 40, Kamanda bacain ya adik-adik. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah adik-adik, dari ayat tadi kita harus terutama mengasihi Tuhan Yesus, tetapi kita juga harus mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama yaitu tidak menyakiti dan menjelek-jelekan sesama kita ya adik-adik, karena Tuhan menciptakan seluruh makhluk hidup secara baik adanya. Nah, dari seluruh ciptaan yang Tuhan ciptakan, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan adik-adik. Maka dari itu kita harus mencintai dan menjaga makhluk ciptaan yang lainnya, seperti hewan-hewan dan tumbuhan. Nah adik-adik, contohnya kalau misalnya adik-adik di rumah punya tanaman, tumbuhan, nah apa yang adik-adik lakukan? Adik-adik bisa memberikan pupuk, memberikan air secukupnya, menaruh di tempat yang terkena sinar matahari. Nah kalau adik-adik punya hewan peliharaan di rumah, ada kucing, anjing, nah apa yang adik-adik lakukan? Adik-adik bisa memberikan makanan kepada hewan peliharaan adik-adik dan menyayanginya, tidak menyakiti hewan-hewan tersebut. Nah adik-adik, kita sebagai makhluk yang diberikan akal budi, kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan merawat makhluk hidup yang lainnya. Dan jika kita melakukan hal-hal yang baik, seperti yang tadi Kak Amanda sudah sampaikan, itu adalah cara kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dan janji keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita adik-adik dan Kak Amanda, kepada orang yang percaya dan hidupnya hanya kepada Tuhan. Amin. Hai adik-adik, hari ini kita udah mau masuk aktivitas. Buat hari ini kita mau bikin aktivitas seperti ini. Nah, yang pertama kita siapin dulu bahannya. Yang pertama ada bahan karton warna kuning,
hijau, dan putih. Bebas ya adik-adik mau pakai warna karton apa aja. Yang kedua, Kak Iren punya kertas origami berwarna. Ketiga, Kak Iren punya pensil warna dan krayon. Adik-adik bisa pilih salah satu ya. Dan ada alat tulis. Dan ada lem dan gunting. Nah, yang pertama kita siapin dulu kertas hijau, lalu kita bentuk setengah lingkaran. Sudah kelihatan? Sudah. Nah, setengah lingkaran ini kita gambar sebagai bumi kita. Nah, lalu kalau kita sudah gambar pola seperti ini, kita gunting. Pelan-pelan ya adik-adik guntingnya. Nah, seperti ini adik-adik. Sudah jadi setengah lingkaran ya. Oke, kalau sudah, kita taruh dulu setengah lingkaran gambar bumi ini. Lalu yang kedua, kita mau bikin ciptaan Tuhan. Contohnya kayak gini ya adik-adik ya. Nih, ada pohon, ada rumah, ada awan, dan ini ada 3 orang. Nah, untuk adik-adik gambarnya bebas. Boleh pohon, boleh ada mobilnya, atau mau gambar semua ciptaan Tuhan, boleh. Nanti kalau Kak Iren sudah siapin gambarnya. Kak Iren sudah siapin gambar seperti ini. Ada rumah, terus ada pohon. Kak Iren juga bikin pola awan, nanti ditempel di kertas putih. Lalu Kak Iren bikin orang. Nah, orangnya ini adik-adik bisa kasih mata dan hidung. Lalu adik-adik bisa namain ini. Misalnya Kak Iren, ini mama papa. Atau adik-adik bisa tulis namanya di dalam muka, nama teman-teman adik. Oke, sekarang mari kita ngelem. Nah, kalau adik-adik sudah bikin pola seperti ini, Kak Iren bikin. Nih, adik-adik tempel di setengah lingkaran ini. Oke, mari kita tempel. Untuk naruh tempatnya adik-adik bebas. Mau di sini pohonnya atau mau di sini juga boleh. Pokoknya sekreatif mungkin adik-adik. Yuk, mari kita tempel. Cara tempelnya gini ya adik-adik. Di dalam kertas ini. Nah, gimana adik-adik? Sudah? Seperti ini. Naruhnya bebas adik-adik. Lalu kita tempel bikin lagi, taruh di ujung. Seperti ini adik-adik. Sudah. Lalu kita bikin, Kak Iren bikin ada bagi rumput, ada rumputnya. Rumput. Atau adik-adik bisa gambar sekreatif mungkin adik-adik bisa taruh gambar buah-buahan, bisa. Yang penting ciptaan Tuhan.
seperti ini kalau punya Kak Iren. Adik-adik sudah selesai. Kak Iren terakhir taruh orang-orangannya. Seperti ini adik-adik. Sudah? Nah adik-adik, kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik boleh gambar pulau kecil, pulau. Karena negara kita banyak sekali pulau, jadi adik-adik bisa gambar sekreatif adik-adik mungkin. Atau adik-adik boleh, kalau adik-adik tidak bisa gambar, adik-adik bisa tulis ini bumi. Kak Iren juga mau bikin. Kalau tidak kelihatan adik-adik, bisa adik-adik warnakan. Kalau adik-adik buminya tidak warna hijau, adik-adik bisa warnain sendiri. Kak Iren cobain warna crayon warna hijau. Yang agak muda mungkin agar bisa kelihatan. Nih, punya Kak Iren sudah jadi. Nah, adik-adik nanti bisa dirapihin lagi ya. Oke. Sudah jadi. Nah, adik-adik, ketika gambarnya sudah jadi, lalu kita tempel di karton warna putih. Nanti kita taruh seperti ini. Nah, mari kita tempel lagi. Jika sudah, kita tempel seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik. Sudah ditempel seperti ini. Nah, lalu kalau adik-adik gambar awan, adik-adik bisa taruh gambar awan di sini. Seperti ini adik-adik. Kita tempel lagi awannya. Sudah adik-adik, jadi deh seperti ini. Nah, terus jangan lupa terakhir adik-adik tulis di sini di atas. Tulisnya, aku memelihara ciptaan Tuhan. Tapi akunnya diganti sama nama adik-adik. Contohnya seperti ini. Kak Iren memelihara ciptaan Tuhan. Ayo, mari kita tulis. Nah, seperti ini adik-adik. Maaf ya, tulisannya Kak Iren jelek. Nah, seperti ini. Kak Iren memelihara ciptaan Tuhan. Nah, jadi kan? Nah, untuk gambar awan, backgroundnya bisa adik-adik warnakan seperti warna biru. Kak Iren pakai pensil warna untuk gambar.
untuk mewarnai. Nah, adik-adik, jadi deh seperti ini aktivitasnya. Nah, Kak Iren tunggu ya hasil dari adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini, sekarang kita buka Kidung Cerianya dari Kidung Ceria 126, judulnya Allah Bapa Tuhan. Kita akan menyampaikan syafaat kita. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau telah mengajar kami untuk saling menyayangi sesama Tuhan. Terima kasih atas karya Tritunggal-Mu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih untuk hidup ini yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, yang ini kami akan berdoa untuk negara Republik Indonesia dengan Bapak Presiden Jokowi beserta para menteri, begitu juga Bapak Wali Kota Bogor dan Ibu Bupati Bogor. Mereka sedang mengupayakan memberantas virus COVID-19 ya Tuhan. Tuhan berkati usaha mereka ya Tuhan, agar kami terhindar dari dampak virus COVID-19 itu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para medis yang sedang melayani saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang terdampak oleh virus COVID-19 maupun yang sakit yang lainnya Tuhan. Tuhan berkati pelayanan mereka Tuhan. Tuhan beri kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Bagi saudara-saudara kami, Tuhan berikan kesehatan yang prima ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk Tentara Republik Indonesia serta Kepolisian Republik Indonesia. Tuhan berkati mereka di dalam pekerjaan mereka ya Bapa. Bapa, pada siang ini kami berdoa untuk orang tua kami dengan segala pekerjaan mereka, dengan segala usaha mereka. Tuhan berkati tangan-tangan mereka ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu selalu mengalir dan dapat mencukupkan segala kebutuhan kehidupan kami. Tuhan Yesus, bentengi kami dengan kasih Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami terhindar dari dampak virus COVID-19 ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu banyak yang kami minta mohonkan padamu. Kami tak layak menuturkan satu persatu di hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Dengar dan sahuti doa kami yang tak sempurna ya Bapa, yang kami panjatkan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik. Nah, hari ini kakak menyampaikan warta Pelkat PA. Yang pertama tentang Paskah Pelkat PA. Paskah Pelkat PA yang rencananya akan kita adakan pada tanggal 28 Juni 2020 di Kampung Budaya Sindang Barang harus kita tunda dulu adik-adik sampai waktu yang belum ditentukan. Maka dari itu, bagi adik-adik yang sudah menabung, tetap disimpan ya tabungannya sampai kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian, yang kedua, untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak, kita tetap melaksanakannya secara online.
Maka dari itu, adik-adik harus tetap rajin melaksanakan IMPA ya, walaupun di rumah, dan juga lakukan aktivitasnya. Sampaikan hasil aktivitasnya kepada kakak layannya di lingkungannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, yaitu kakak mengingatkan adik-adik untuk selalu jaga kesehatan ya. Tetap di rumah, makan makanan yang sehat, rajin cuci tangan, dan juga rajin berolahraga. Baik adik-adik, sekian Warta Pekat PA dari kakak. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita minggu ini, kita nyanyi lagi satu lagu lagi dari Kidung Ceria 304, Sertai Kami Tuhan. Kita akan pulang. Selesai ibadah minggu pada siang hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita pulang. Tuhan, terima kasih atas ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Engkau menyertai dalam kehidupan kami. Biarkanlah kami dapat menikmati hidup ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pimpinlah kami dalam tiap-tiap langkah kami Tuhan, biar kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan bagi kami, agar minggu depan kami dapat mengikuti impas kembali seperti saat ini, tak kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.